Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Fa idza faraghta min ad-du'a, apabila engkau telah selesai dari doa yang panjang, habis sholat sunnah fajar kita berdoa sambil nunggu azan subuh. Biasanya kalau sekarang kan kita sholat fajarnya habis azan Ustaz. Iya, kalau yang kita pahami sholat fajar ya habis azan sebelum sholat sebelum subuh. Ya, berarti ini nggak harus sholat fajar Ustaz. Yang penting kita masuk masjid udah sholat, habis sholat berdoa. Ini kan kita duluan ke masjid nih ceritanya. Iya. Kita berdoa, kita baca doa semuanya. Nah, apabila engkau telah selesai dari doa, fala tashtagil illa ada il fardhah illa bidzikrillah. Maka janganlah engkau menyibukkan diri hingga melaksanakan fardu subuh kecuali dengan berzikir kepada Allah, wa tasbihi bertasbih, wa qiraatil Quran dan baca Quran. Itu kegiatan yang kita lakukan. Jangan baca HP ya, jangan buka HP ya. Nah, buka HP, baca Quran di HP boleh lah. Nah, sedang-sedang kita berzikir, tasbih, baca Quran, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin segala macam. Faiza sami'tal azan, bila engkau mendengar azan fi asna idzalik pada pertengahan demikian, fakta ma antafi, maka potong olehmu akan apa yang engkau di dalamnya. Iya. Tinggalkan dulu tasbih baca Quran. Washtagil bijawabil muazzin, dan sibuklah engkau dengan menjawab muazzin. Iya. Tidak ada Artinya kesempatan kita untuk itu untuk nganggur guru ya. nggak ada. Artinya setiap waktu ada ibadah masing-masing ya. Iya. Faidza qala al muazzin, maka bila membaca oleh si muazzin Allahu akbar, faqul misla zalik. Katakan olehmu seperti demikian juga. Sama jawabannya persis wa kadzalika fi kulli kalimatin, demikian pula pada setiap kalimat yang dibacakan oleh muazzin. Faidza qala, beda sedikit bila berkata oleh si muazzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, faqul fihima. Maka katakan olehmu pada kedua kalimat itu la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini jawab adzan yang berbeda. Faidza qala, maka bila berkata oleh muazzin as-salatu khairum minan naum, faqul katakan olehmu sadaqta wa barirta. Boleh barirta, boleh bararta. Sadaqta wa bararta wa barirta. Benar engkau. Engkau telah berbuat baik. Mengajak orang sholat. Ini apa bedanya baru itu yang baru takut? Sama, cuma wadannya aja. Boleh fa'ala, boleh fa'ila. Ah, Nah itu. Cuma biasanya ada tambahan. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Jadi iya paling gitu. Biasanya gitu dulu ya. Iya. ya, jadi paling kurang segini juga udah cukup. Kalau kata Imam Syekh Nawawi, ya kita lihat. Ya, ini panjang lagi caranya. Ustaz. Hmm. Masya Allah. Ada nggak tambahan beliau? Nah, Sadaqta wa bararta kan? Wazada fil ihya. Kalau dalam ihya ada tambahan. Nasohta. Ah. Sadaqta wa bararta wa nasohta. Dan sebahagian ulama menambahkan lagi. Nataqta. Wa ana ala zalika minasyahidin. Ada tambahan ya. Iya. Di sini nggak ada. Matannya beda-beda. Nggak apa-apa. Udah maklum ini berarti. Faiza sami'tal iqamah. Bila engkau mendengar akan iqamah. Fakul. Maka katakan olehmu mislama yakul akan misilma yang berkata ianya si mukim, orang yang iqamah. Illa fi qawlihi, kecuali pada ucapannya si mukim, qad qamatis shalah. Fakul, maka katakan olehmu, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Semoga menetapkan akannya salat oleh Allah, mengabadikan oleh Allah akannya salat selama tetaplah oleh langit dan bumi. Itu kita baca. Masya Allah. Ini gimana dulu? Qad qomat fakul misalnya yaqulu illa fi qawli qad qomati shalah
Oh itu waktu udah komat guru ya? Ya, qomat ketika Bukan baca yang qomat. azan lagi ya? Artinya jawaban adzan persis yang beda di hayya 'alas shalah, ya. Cuma sholatu khairun minan naum begitu juga di qomat sama semua jawabannya kecuali di qad qamatis shalah. Aqamallahu wa adamaha ma adamat samawati wal ardh. Ya. Fa idza faraghta min jawabil muadzin, bila engkau telah selesai dari jawab muadzin, fakul maka katakan olehmu, Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ketika tibanya salatmu, wa aswati du'aika, ketika mendengar suara-suara orang yang menyeru kepadamu, wa idbari lailika, ketika membelakangnya malammu, malam sudah hilang, subuh datang, wa iqbali naharika, dan ketika datang siangmu, antuk tia, bahwa engkau berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, akan wasilah dan akan fadilah dan akan derajat yang tinggi. Wa ba'asuhu, bangkitkan olehmu akan Nabi al-maqam al-mahmuda, pada posisi yang terpuji, posisi yang telah engkau janjikan akannya Nabi, akannya posisi. Innaka la tuhliful mi'ad, khususnya engkau ya Allah tidak pernah menyalahi janji. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, doa. Panjang juga doa ini. Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya sayyidina Muhammad sallallahu Allahu alaihi alaihi wasallam wasallam. al-wasilata wal fadilata wat darajata ar-rafi'ah subhanal maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arham. Nah, itu kita baca. Faiza sami'atal azan, bila engkau mendengar azan wa anta fi shalah, sementara engkau dalam salat, fatammimis shalah, maka sempurnakan akan salat. Nah, artinya nggak sempat jawab azan, kita sedang sholat sunat misalkan, sempurnakan sholat summa tadarakil jawabah, kemudian engkau gantikan akan jawab ba'da salam, sesudah salam ala wajihah, di atas caranya menjawab. Jawab secara sempurna seperti biasa. Ya. Ada kadonya Ustaz. Jawab azan ada kadonya. Eh, eh, Faiza ahramal imamu bi fardi, maka apabila taharumlah, takbiratul ihramlah oleh imam dengan sholat fardu, fala tastaghil illa bil iktida, maka janganlah engkau menyibukkan diri kecuali dengan iktida, langsung sholat aja, kecuali dengan mengikuti dengannya imam. Wasalli rakatail fardi, sholat olehmu 2 rakaat fardu, kama sayutla alaika fi kaifiyati sholat, sebagaimana yang akan dibacakan kepadamu pada cara sholat dan adab-adabnya sholat. Nah, nanti sholat 2 rakaat seperti yang beliau ajarkan di depan. ya. Faiza faragta, bila engkau telah selesai dari sholat. Ini sebelum beliau mengajarkan cara sholat, langsung doa dulu. Apabila engkau telah selesai dari sholat 2 rakaat, sholat subuh, fakul, maka katakan olehmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Salam. Dari Engkau itu keselamatan. Kepadamu kembalilah oleh salam. Hidupkan kami, wahai Tuhan kami, dengan salam. Masukkan kami ke negeri penuh salam. Maha suci Engkau, wahai Zat yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Al-A'la, Maha Tinggi. Al-Wahhab, lagi Maha Pemberi. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah wahdahu, esanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Lahul mulku, bagi Allah itu kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah segala puji. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan olehnya. Wahuwa hayyun la yamut, dianya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Biyadihil khair, dalam kuasa Allah segala kebaikan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dianya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ahlun ni'mah, dianya Allah itu pemilik nikmat, wal minnah, pemilik karunia, wal fadl, pemilik karunia juga, wasana ilhasan, pemilik sanjungan yang Baikkan. bagus. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyah, tidak akan kami sembah kecuali dia. Mukhlishina lahuddin, hal keadaan kami ikhlas untuknya akan agama.
Walau karihal kafirun, sekalipun bencilah orang kafir. Ini sebagai motivasi pagi Ustaz ya. Pagi-pagi sudah kita tanamkan dalam hati kita kebaikan ya kan? Kayak Iya. ajaran motivator sekarang kan begitu Ustaz. Setiap pagi, saya bisa kan gitu. Nah, hari ini hari baik. Nah, pokoknya begitu. Ini kan doa langsung. Jadi Iya. ibadah sekaligus motivasi. Insya Allah. Nah, panjang doa Ustaz. Summa da'u ba'da dzalika. Kemudian berdoalah kamu sesudah demikian bil jawami'il kawamil. Dengan yang lengkap lagi sempurna. Ada doa lagi Ustaz nih. Sampai matahari tinggi. Iya. Apa doa yang kita baca sesudah sholat subuh ini? Wahya dianya doa itu mimma dari doa-doa. Allamahu yang mengajarkan akannya doa oleh Rasulullah Shallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah ridwanullahi alaiha, ridha Allah kepadanya Aisyah. Apa bunyinya? Fakul maka katakan olehmu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari kebaikan, seluruhnya kebaikan. Ajilihi wa ajilih, kebaikan yang sekarang dan yang akan datang. Ma'alim tu bihi, kebaikan yang aku ketahui darinya kebaikan. Wa ma lam a'lam, dan kebaikan yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullih. Aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan. Ajilihi, keburukan yang sekarang. Wa ajilihi, keburukan yang akan datang. Ma alim tu minhu, keburukan yang aku tahu darinya. Wa ma lam a'lam, keburukan yang tidak aku tahu. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha. Aku minta kepadamu sorga ya Allah. Dan apapun yang bisa mendekatkan ia kepadanya sorga. Min kaulin baik perkataan. Au amalin atau perbuatan. Au i'tikadin atau keyakinan. A'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha. Dari apapun yang bisa mendekatkan kepada neraka. Min kaulin au amalin au i'tikadin. Baik perkataan, perbuatan, dan i'tikad. Bagus banget Ustaz. Masyaallah. Was'aluka min khairi ma sa'alaka binhu abduk. Aku minta kepadamu dari kebaikan yang telah meminta kepadamu darinya oleh hambamu dan oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Jadi ini doa kita, kita sematkan, kita ikat kepada Nabi. Aku minta kebaikan yang Nabi meminta kepadamu ya Allah. Aku nggak tahu kebaikan apa, pokoknya berikan. Nah, wa asta'izuka, aku minta lindung kepadamu mimmasta'adzaka, dari apapun yang telah meminta lindung kepadamu darinya oleh hambamu nabimu Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Apapun yang Nabi minta berlindung kepadanya, aku juga seperti itu ya Allah. Nah, ya, keren ya. Allahumma wa ma qadaita li min amrin ya Allah, dan apapun yang telah Engkau takdirkan untukku dari perkara, faj'al aqibatahu rasyada, jadikan olehmu akan akibat perkara itu akibat yang baik, rasyada. Kita enggak meminta hindar dari takdir, tapi kita minta takdir kita baik. Summa, kemudian tambah lagi doa. Ud'u bima awsabihi. Berdoalah dengan apa? Yang telah berpesan dengannya oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Waqul, katakan olehmu. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang lagi berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku minta tolong. Wala takilni ila nafsi. Janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku. Wala ila ahadin min khalqika. Jangan pula kepada siapapun dari makhlukmu. Tarfatain, sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki untukku persoalanku seluruhnya, persoalan. Pagi. Pagi-pagi apaan? SKSD tadi Mas itu WA. Mana Ustaz? Ada acara. Lanjut, lanjut, lanjut. Qul ma qala wa Isa, kemudian katakan olehmu akan apa? Kan doa yang telah mengatakan akannya oleh Nabi Isa. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi kita, kepada Nabi Isa, salah dan salam. Apa doanya? Allahumma inni asbahtu, ya Allah aku masuk waktu pagi. La astati'u daf'ama akrahu, aku tidak mampu menolak apa yang aku benci. Wala amliku naf'ama arju, aku pula tidak memiliki manfaat dari apa yang aku harapkan. Wasbahal amru kulluhu biyadi ghairi, jadilah urusan seluruhnya urusan dalam kuasa selainku. Wa asbahtu murtahinan bi amali, masuklah aku ke dalam waktu pagi dalam keadaan tergadai dengan amalanku. Artinya aku bertanggung jawab terhadap amalku sendiri, tidak ditanyakan amal orang lain. Fala faqira afqaru minni, maka tidak ada orang yang lebih fakir. Tidak ada si fakir itu yang lebih fakir daripada aku. Allahumma ya Allah, la tushmin bi aduwi, jangan engkau membuat gembira dengan sebabku akan musuhku. Jangan engkau membuat musuhku bertepuk tangan.
ketika aku terjatuh ke dalam maksiat dan seterusnya. Wala tasukbi sadiqi, jangan engkau menyakiti dengan sebabku akan teman-temanku. Wala taj'al musibati fi dini, janganlah engkau menjadikan musibahku pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbar hammi, jangan engkau jadikan dunia akan yang paling besar cita-citaku. Wala mablagha ilmi, jangan pula engkau jadikan dunia akan puncak ilmuku. Aku enggak tahu tentang dunia, enggak apa-apa ya Allah. Wala tusallit alayya man la yarhamuni, jangan engkau memberi kuasa atasku akan orang-orang yang tidak menyayangiku. Jangan angkat pemimpin yang jahat ya Allah, yang enggak sayang kepadaku ya. Iya. Summa da'u bima badalaka. Kemudian berdoa dengan apa yang tampak ia bagimu daripada doa-doa yang maksur. Wahfadha, dan hafal olehmu akannya doa. Mimma auradnahu, dari apa yang telah kami bawakan akannya dalam kitab Ad-Da'awat, dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau pengen doa yang lengkap kata beliau, rujuk kepada kitab doa dalam Ihya Ulumuddin. Nah, wal takun awqatuka ba'da sholah, dan hendak adalah waktu-waktumu sesudah sholat. Ila tulu'i syamsi, hingga terbit matahari. Muwadda'atan ala arba'i wadha'ifa, itu dibagi kepada 4 kelompok. Sesudah sholat tadi hingga terbit matahari, waktu kita bagi 4. Hmm. Wadhifatin fid da'wah, satu kelompok dalam doa. Kita isi dengan doa sebanyak-banyaknya. Wadhifatin fil adhkar, satu bagian lagi dalam zikir-zikir dan tasbih. Tukariruha, engkau ulang-ulang akannya zikir tasbih fi subhatin, dalam pakai biji tasbih yang 1000 itu kan? Ulang-ulang terus. Nah, Yang wadhifat nyari belum dapat yang ada 1000. online Ustaz, Iya. banyak. Masya Allah itu. Kalau kita putar-putar agak habis-habis Ustaz, lama banget sampai ngantuk kita, panjang benar. Wadhifatin, dan satu kelompok fi qiraatil Quran. Berarti kita isi jangan satu macam Ustaz. Doa ada, zikir tasbih ada, baca Quran ada. Wa wadhifatin fit tafakkuri, satu kelompok berpikir. Kita renungi ciptaan Allah. Pada tafakkar, apa yang perlu kita pikirkan? Tatafakkar fi dzunubika wa khatayaka, engkau berpikir pada kesalahanmu, dosamu dan kesalahan. Wa taksirika, engkau pikir pada kelalaianmu. Fi ibadati maulaka, dalam menyembah Tuhanmu. Wa ta'arudika li iqabihil alim, dan engkau berpikir pada datangnya dirimu bagi siksanya yang pedih. Artinya kita melakukan maksiat kadang. Wa sakhatihil adim, engkau berpikir pada marahnya yang besar. Nah, wa turattibu bitadbirika, dan engkau atur dengan pengaturanmu akan wirid-wiridmu fi jam'i yaumika, pada semua hari. Litatadaraka bihi ma farata, supaya engkau bisa menggantikan dengannya akan apa yang luput dia dari kelalaianmu. Bikin roster usah maksudnya. Ada jadwalnya. Jam ini, jam ini ngaji, jam ini udah ini ada. Semua ada tugas roster nih kayak sekolah kan. Ada jadwal ngaji, jadwal sholat, jadwal baca Quran, jadwal ini terus gitu. Ya, semua kita tentukan. Jadi bisa kita terapkan. Kalau bebas nggak ada jadwal nggak jelas. Sedang-sedang ini udah lain lagi kan. Eh, Watataharrodha bihi, dan engkau jaga dengannya tadi, dengannya pengaturan, dan engkau terjaga dengannya minat ta'arudzi, dari datang bagi kemarahan Allah azza wa jalla dalam hari. Artinya nggak ada jadwal ini maksiat kan, nggak ada Ustaz kalau kita tulis kan. Jadwal sholat duha, habis ini zikir, habis ini kerja, sholat sebelum duhur, tidur sebentar dan seterusnya. Kan nggak mungkin ada jadwal ini maksiat di jam sekian, nggak ada. Jadi engkau terhindar dengan pengaturan. nggak ada jadwal dugem kan? Nah itu, masya Allah ini luar biasa ini. Udah kita bikin jadwal meleset juga Ustaz. Meleset. Ada aja gangguan kan? Apalagi nggak bikin jadwal, udah kayak hewan aja, lembu lepas bebas. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, engkau niat kebaikan untuk sekalian orang muslimin. Wa ta'zimu ala alla tashtagila, dan engkau berazam, bertekad kepada bahwa tidaklah engkau menyibukkan dalam setiap harimu kecuali dengan taat kepada Allah Ta'ala. Wa tufassilu fi qalbika, wa tufassilu, engkau uraikan dalam hatimu akan ketaatan-ketaatan yang engkau mampu di atasnya ketaatan, dan engkau pilih akan yang paling utamanya ketaatan. Jadi maksudnya kita niat setiap hari pengen melakukan kebaikan, kita jelaskan nih kebaikan apa yang harus dilakukan, A, B, C, dan seterusnya. Nah itu, roster Ustaz nih. Nah, benar nih daftar. Pilih yang paling utama. Wa tata'ammalu fi tahyiati asbabiha li tashtagila biha.
dan engkau berpikir pada mempersiapkan sebab-sebabnya ketaatan supaya engkau bisa menyibukkan diri dengan yang ketaatan. Jadi untuk melakukan ketaatan itu kan banyak penghalang, Ustaz. Penghalang itu kita selesaikan dulu. Untuk bisa fokus zikir taat harus ada beras misalkan. Berarti kita siapkan beras dulu Ustaz, untuk anak istri orang aman kan. Kita cari sebab rezeki kemudian baru kita fokus ibadah lagi. Kalau enggak nanti sambil zikir udah ada yang manggil nih beras habis. Susu, kata, belum ada susu. Gas habis. Gas habis, air habis, galonnya Allah. kosong. Kacau. Token udah bunyi tutut dari tadi katanya. Masya Allah berat. Wala tada angkat tafakur fi kurbil aja. Jangan engkau tinggalkan dari dirimu akan berpikir pada dekatnya aja. Itu harus ingat mati terus. Wahululil maut dan pada datangnya kematian al-qati'il amal yang bisa menghilangkan bagi segala harapan. Jangan kau tinggalkan dari dirimu akan berpikir pada dekatnya aja, pada bertempatnya kematian, datangnya kematian yang bisa menghilangkan harapan. Dan khurujil amri dan dari keluarnya urusan dari ikhtiar. Artinya kematian gak bisa dipilih, gak ada tanggalnya. Wausulil hasrati wan nadama dan terjadinya penyesalan, hasrah dan nadamah penyesalan bitulil ikhtirar dengan lamanya tertipu di dunia. Pikir-pikir tentang kematian. Kalau datang bagaimana kan? Dan datangnya juga bisa kapan saja. Masya Allah. Ini yang paling penting Ustaz. 10 wasiat Imam Ghazali. Wal yakun min tasbihatika. Dan hendak adalah dari tasbih-tasbihmu dan zikir-zikirmu itu 10 kalimat. Kita boleh zikir apa aja, tapi 10 kalimat ini jangan sampai lewat. Nah ini kata beliau. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca. Ini guru Hayal Qayyum atau Hayul Qayyum? Mana tuh? Oh, belum ada ya? Nggak ada di sini. Oh, ya. Hayyun ini. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu maksud Ustaz astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyu. Boleh hayya boleh. Itu yang bagus yang mana, Bro? Dua-duanya bagus Ustaz. Bukan masalah bagus, maksudnya gini. Soalnya saya pernah dengar kalau masih baca Hayul belum jago nahunya kan, gitu. Itu tentang nahu aja Ustaz. Oh gitu ya. Ya. La ilaha illa huwa. Huwa berarti kedudukannya. Sebenarnya rofa juga huwa. Kalau nasab kan iyahu. Iya, iya, iya. La ilaha illa huwa. Al hayyu. Bagus al hayyu. Kita Iya. rofa, kita naat maknuk. Nanti dianya Allah itu maha hidup. Atau al hayya. Aku maksud akan yang maha hidup. Sama aja Ustaz. Itu nahu Ustaz. Nahu. Jadi ini 10 kalimat. Ini kalimat pertama. Kalau kita satu kalimat kita baca 10 kan jadi 100. Keren banget kan? Iya. Ya, kalau 100 ribu udah habis tasbih itu mantap banget. Yang kedua la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ya. Iya. Syekh Yanah menyuruh baca ini doang udah lancar banget katanya. Ini apalagi 10 kalimat kan? Iya. Dalam kitab Yanatul Talibin amalannya ini aja habis subuh. Nah. Yang ketiga la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nah. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 10 kali. Yang kelima, subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Dianya Allah itu maha subuh, maha suci. Kudus maha suci juga. Tuhannya malaikat dan ruh. Yang keenam, subhanallahil azim wa bihamdih. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyu. Nah, di sini kan hayyu Ustaz. Iya. Wal hayyul qayyum as'aluhu taubata wal maghfirah. Kumohon kepada Allah taubat dan keampunan. Yang kedelapan, Allahumma la mani alima ataita ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak bisa memberi bagi apa yang Engkau larang. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang menolak bagi apa yang Engkau takdirkan. Wala yanfa'u dzal jaddi, tidak akan memberi manfaat kepada orang kaya dari Engkau oleh kekayaannya. Mingkal la yanfa'u dzal jaddi. Dal ghina, orang yang kaya dari kekayaan. Wattasi'ah yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, fakarir kulla wahidatin. Maka ulang-ulang olehmu akan setiap satu dari ini kalimat fi subhatin dalam pakai tasbih ini. Nah, harus ada biji tasbih nih kalau orang sufi Ustaz. Nah, imma mi'ati marah, ada kala mi'ata marah 100 kali. Satu kalimat 100 kali berarti jadi 1000. Au sab'ina marah atau 70 kali jadi 700. Au asyara marah atau 10 jadi 100. Bahwa aqalluha dianya 10 kali itu paling minimalnya. Liyakunal majmu' mi'ata marah supaya adalah semuanya itu 100. Guru, kalau kalau dalam salat berjamaah kan kalau saya lazimkan dalam maghrib dan subuh. Ya. Yang urutan-urutan itu yang dari mulai yang bacaan apa namanya la ilaha illallah dari syarikalah, kemudian sampai baca ayat kursi sampai ke situ tuh dari urutan itu susunannya dari mana guru ya? Itu Karena syahadat kan kita lihat. ngikutin apa ngikutin dari dulu aja tuh ulama-ulama gitu, imam apa guru-guru kita di kampung, dan saya Ya. di sini juga mau gitu. Itu saling klaim, Ustaz kan ada videonya, ada yang bilang Habibur Haddad, ada yang protes katanya Kiai Nusantara kan. Ini sekarang semua klaim hak cipta Ustaz ya. Padahal ulama dulu nggak ngeklaim, sibuk beramal. Sekarang pada ngeklaim kan. Astagfirullahaladzim. Itulah dia Ustaz. Sekarang pengennya pokoknya yang kita kan gitu kan. Aku adalah Indonesia. Kayak gimana itu Ustaz? Semboyannya. Intinya Ustaz, itu dari zaman dulu, saya nggak tahu kapan, tapi itu lebih ke Ratibul Haddad Ustaz. Iya, iya, iya. Ratibul Haddad termasuk yang tua kan, kemudian ada Ratibul Atas, ya segala macam ke bawahnya itu kayaknya lebih mencontoh kepada Ratibul Haddad. Enggak, soalnya beda guru susunan. Saya juga harus apa bukan nggak rutin juga ya, tapi ya sering saya baca Ratibul Hadad juga. Kemarin juga saya di puncak juga baca Ratibul Hadad juga, Ratibul apa itu juga gitu kan Pak. Apa namanya? Saya baca Wirdul Latif. Hmm. Nah, tapi yang biasa yang biasa yang malam yang subuh atau itu susunannya beda sih, beda beda sedikit gitu. Beda-beda gitu. Kayak tahlilan ini Ustaz ayat Quran ya kan? Seperti seperti tahlilan susunannya gitu, gitu. Ya, saya juga nggak tahu Ustaz yang mana. Pokoknya Qul Ahad, An-Nas, Al-Falaq, kembali ke Iya. Al-Fatihah, Alif Lam Mim kan? Iya, terus ke ayat kursi, Amanah Rasuluh, iya, baru itu baca subhanallah gitu kan. Kan baru gitu. tahlil. Nah, kan Nggak gitu. apa-apa. Gitu. Ya, nggak apa-apa Ustaz siapa aja yang menyusun, mah yang penting barokah. Ntar zaman sekarang apa tuh bid'ah itu baca gitu ya, itu susah saya kita jawabnya gimana. Nggak usah bilang aja ente, nggak usah ngamalin dah yang beda ente. Begitu sekarang Ustaz. Sekarang memang harus banyak amal, nggak boleh banyak ngomong. Hmm. Orang zaman dulu sibuk ngamalin Ustaz. Sekarang sibuk memperdebatkan. Iya, iya, Masya Allah. Kan dalilnya fadzukurullah dzikran katsira Ustaz. Ah, Kan Allah nggak nyebut di situ kapan kan? iya, iya. Kapan Fadzukurullah sebenarnya? dzikran katsira, banyak-banyak. Banyak-banyak zikir di mana aja. Walazim hadil aurat, lazim olehmu, mulazamah olehmu akan ini wirid-wirid. Wala tatakallam, jangan engkau berbicara sebelum terbit matahari. Masya Allah, dari subuh kita kagak ngomong-ngomong Ustaz. Ya. Kagak, apalagi makan minum ini kagak ada Ustaz. Ini ceritanya puasa kayaknya. Nggak ada ngopi ngeteh nih, Masya Iya, Allah. iya. Jangan engkau berbicara sebelum terbit matahari. Fafil khabari dalam hadis Nabi, inna dzalika afdalu min i'taqi samani riqabin min waladi Ismail. Sungguhnya demikian zikir tadi habis subuh lebih utama dari membebaskan 8 leher, 8 budak dari keturunan Ismail. Luar biasa kan? 8 budak, 1 M, 8 M Ustaz. Ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Ini aku maksud, menyibukkan diri dengan zikir hingga terbit matahari dari ketiadaan diselangi akannya oleh kalam itu lebih baik. Jadi syaratnya tanpa kalam Ustaz. Iya. Benar Ustaz, kayak zaman dulu itu nggak mau diganggu Ustaz. Lah dari fajar duduk itu Iya, sampai iya. duha itu kan kalau ada tamu nolak dulu. Nggak nerima tamu dulu itu lagi zikir. Kalau ada tamu, oh ini kiai lagi zikir. Nanti selesai zikir. Emang orang udah tahu biasanya kalau bertamu jam 9 selesai zikir.
Nah, itu baru datang mengalir Ustaz. Keberkahan. Masya Allah. Rezekinya datang ngalir. Tamunya datang bawa uang segepok. Pada antri Ustaz datang nih orang kiainya zikir terus. Salaman, yang minta doa, yang minta ini, yang nanya itu. Macam-macam Ustaz, ini kerbau saya hilang kemana? Kiai bilang. Kayak ahli nuju. Masya Allah. Fa'lam zalik, ketahui olehmu akan demikian tuwafak nisi engkau diberi taufik insyaallah taala. Guru, mohon maaf ini, tapi ini mungkin bercanda ya. Jangan-jangan polisi-polisi itu zikirnya gitu, Guru ya. Polisi. Iya. Kan kalau ada orang yang kehilangan motor kan dia ngasihnya banyak kan dia. Jadi kehilangan ke bawah. Ngasihnya kan udah banyak. Astagfirullah. Nah, itulah dia Ustaz. Ini tanpa kita baca syarah aja udah panjang doa, apalagi kita baca syarahnya, Ustaz. Pasti ada tambahan-tambahan lagi. Ini kita baru terbit matahari, Ustaz. Habis terbit matahari nanti ada kegiatan khusus lagi. Ini harus kita bikin judul khusus kayaknya nih. Iya, Guru. Biar sekali baca selesai. Ini soalnya kegiatan duha ini berarti. Ini roster pelajaran ya. Duha apa aja kita lakukan. Panjang, Ustaz. So, kita baca nggak apa-apa coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada buma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Ini adalah adab-adab sesudah terbit matahari hingga tergelincir. Faidza tala'ati syamsu, bila matahari sudah terbit, wartafa'at dan sudah meninggi ia qaida rumhin, seukuran setombak. Sholli raka'ataini, salat dulu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ini merupakan sesudah hilang waktu makruh itu. Wazalika demikian itu inda zawali waktil qiraah, ketika hilang waktu makruh untuk salat. Fa'inaha, karena sungguhnya salat itu makruh dari sesudah fardu subuh hingga terangkat matahari kan. Selesai subuh hingga terangkat makruh. Makanya kita isi dengan zikir tadi macam-macam. Begitu matahari udah meninggi udah boleh salat lagi. Salat. Yang disebut salat apa? Salat Isyraq. Isyraq gitu ya. Menurut Imam Ghazali salat isyraq. Ulama lain menyatakan itu salat duha juga. Awal duha kan. Fa'idha adhahad nahar, apabila telah duha lah oleh siang. Maksudnya agak panas-panas dikit gitu. Udah mulai hangat. Sekarang lah ya, jam 8 ya. Ya. Wa madha minhu qaribun min rubu'ih, dan telah lalu darinya duha, darinya siang oleh dekat dari seperempat. Seperempat. Maksud seperempat, subuh sampai maghrib kita bagi 4. Udah seperempat, sekitar jam-jam berapa? Jam 8 9 Ustaz. Jam 8 9. Nah, fasalli salat duha, maka salatlah salat duha 4 rakaat atau 6 atau 8. Dua-dua, masna-masna, 2 rakaat 2 rakaat. Iya. Fakat nukilan, maka sungguh telah dinukil akan ini bilangan seluruhnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu khairun kulluha, salat itu kebaikan seluruhnya. Maka barang siapa yang mau ia, maka hendak memperbanyak ia. Barang siapa yang mau hendak mengurangi ia. Terserah anda katanya. Pokoknya 2, 4, 6, 8. Walaisa baina tulu, dan tidak ada antara terbit matahari dan tergelincir itu ratibah. Ratibah salat maksudnya ya. Salat ratib dari salat kecuali ini. Jadi antara habis subuh sampai zuhur nggak ada salat lain selain salat duha. Udahlah kita salat duha. Ada sisa waktu masih banyak, orang kita nggak kerja, usah ada warisan ya kan. Nah, tinggal pakai-pakai kontrakan. aja. Ada kontrakan Guru. Ada kontrakan, Masya Allah itu ada apartemen segala macam. Udah nggak kerja, banyak waktu lebih. Apa yang kita lakukan? Fama fadala anhu min awqati. Maka apapun yang lebih ia darinya siang dari waktu-waktumu, falaka fi arba'u halatin. Maka bagimu dalamnya siang, dalamnya waktu itu 4 keadaan. Kita bagi 4. Waktu bagi 4.
Yang pertama wahiyal afdal. Yang pertama ini lebih utama. Kita gunakan waktu. Antasrifahu ila talabil ilmi. Kau gunakan waktu itu untuk mencari ilmu. Nah, cari ilmu. Berangkat kita cari majelis pengajian, Ustaz. Ilmu yang bermanfaat dalam agama. Ilmu yang bermanfaat. Dunal fudulilladzi akabban nasu alaihi. Bukan fudul-fudul. Hal-hal yang lebih yang tidak berguna yang akabban nas. Akabba yang apa? Yang manusia semua mencari kepadanya. Semua semangat. Wasammauhu ilman. Mereka menamakan akannya ilmu. Padahal bukan ilmu, kata Imam Ghazali. Apa guru? Jadi beliau menyuruh kita menggunakan waktu itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Arti ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali, ilmu yang menambah kita takut kepada Allah. Kita menambah jadi baik. Ya kan? Bukan fudul. Fudul ilmu-ilmu yang tidak membuat kita tambah cinta kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah cinta akhirat. Nah, itu yang semuanya. Apa aja ini? Ini termasuk sekolah teknik kalau aja Ustaz. Iya, takutnya gitu guru kita mikirkan gitu. Jadi itu nggak masuk berarti ya. Imam Ghazali enggak, beliau kan enggak mikirin dunia lagi Ustaz nih, mau ke akhirat. Iya ya. Keteaan fudul-fudul yang akab banas, yang semua orang itu berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka namakannya ilmu. Yang menurut Imam Ghazali itu bukan ilmu. Nah, wa ilmu nafi ini beliau. Dan di ilmu yang bermanfaat itu sesuatu yang menambah ya pada takutmu kepada Allah Ta'ala. Itulah ilmu nafi. Nah, ini sama nih, cuaca di luar. Ilmu yang bermanfaat itu sesuatu yang menambah ya pada takutmu kepada Allah Ta'ala. Wa yazidu dan menambah ya fi basiratika. Dalam pengetahuanmu bi'uyubi nafsi dengan aib-aib dirimu. Ilmu yang menambah kita tambah tahu cacat diri kita. Wa yazidu fi ma'rifatika. Ilmu yang menambah ya pada mengenalmu dengan menyembah Tuhanmu Azza wa Jalla. Wa yukallilu. Ilmu yang bisa mengurangi ya dari cintamu pada dunia. Ini kan susah Ustaz. Wa yazidu ilmu yang bisa menambah pada cintamu pada akhirat. Ilmu yang bisa membuka ia akan mata hatimu dengan penyakit-penyakit amalmu. Tahu kita ria apa enggak, takabur apa enggak. Hatta tataharadza minha hingga engkau bisa terhindar darinya afat, penyakit. Ilmu yutli'uka yang memberitahukan kepadamu tentang tipuan-tipuan setan. Tentang jeratan-jeratan setan dan tipu-tipu dayanya setan. Wa kaifiyati talbisi, cara menggodanya setan kepada ulama-ulama su. Hatta aradahu hingga mendorong yang setan akan mereka bagi kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan marahnya Allah. Nah itu ilmu mempelajari bagaimana cara setan menggoda. Ini kan berat Ustaz. Pelajari tentang setan menggoda kita. Haitsu akalud dunya biddin. Ini beliau mengecam agama masuk, ulama masuk, yaitu manakala mereka memakan akan dunia dengan mengatasnamakan agama. Betul. Wattakhadzul ilma wasilatan, mereka menjadikan ilmu sebagai perantara, sebagai jalan ila akhdil amwal, kepada mengambil harta dari penguasa-penguasa. Ngecur juga Ustaz. Ini banyak juga Ustaz tantangan nih. Ada yang ya bangun apa-apa segala macam mengharapkan kucuran, itu bahaya juga Ustaz. Kucuran dana. Wa akli amwalil awqaf, dan untuk memakan harta-harta wakaf, harta-harta anak yatim, harta-harta orang miskin. Ah, so. Wasarafa himmatahum, memalingkan Guru, sebentar di sini guru, stop ya. dulu di sini, stop dulu di sini. Ini kan wakil amwali al kofi wal yatama wal masakin. Saya ini kan banyak terkecimpung juga dengan yatim gitu ya kan. Ya kita ikut makan di situ, ikut segala macam itu nggak apa-apa guru ya. Itu namanya nadir kan? Iya kan kita ngurus-ngurus segala macam kan kita apa? Ya kan sama, nggak mungkin kita masak untuk yatim terus kita masak sendiri buat dari kantong Ya. kita kan gitu, nggak gitu kan guru ya? Iya. Tapi mungkin saja Ustaz kalau kita mau kan. Nah, tapi Ah boleh iya itu iya. sebagai pengurus itu boleh, tapi ya seala kadarnya. Artinya kita makan bareng dari situ, dari uang yang untuk orang donatur untuk yatim itu boleh kan guru ya? Boleh. Dan memang udah ada persetujuan kan, dia ada organisasinya Ustaz kan? Ya kita kan yayasan guru. Yayasan ya. Saya yayasan, saya ketua yayasannya. Ya. Ketua masjid juga terus kita yang ngurus
kayak kemarin misalnya gitu kan, itu kan biayanya kan dari orang-orang juga guru, dari donatur. Iya ya. Terus kita misalnya di villa yang sama, villanya juga kan sewanya juga pakai dana yatim. Iya. Masa gitu guru. Itu nanti harus kita kaji Ustaz secara khusus karena begini. Kalau dalam ayat secara umum, kalau ada Iya. harta anak yatim itu anak yatim secara pribadi bukan yayasan ya. Kalau kita kaya, mampu katanya nggak boleh makan dari situ. Tapi kalau Dari kita anak dari harta anak yatim, itu. Oh. hmm. Kalau kita nggak mampu sambil ngurus, nah boleh itu ala kadar untuk cukup, cukup kan. Iya, Nah, iya. kita butuh hidup. Nah itu kalau dalam harta anak yatim secara pribadi tadi, maksudnya kita punya menikahi seorang janda punya anak kan, Iya. dia punya harta kita urus, itu kita nggak boleh makan kalau kita punya harta sendiri. Tapi kalau nggak ada boleh. Nah, tapi kalau dalam bentuk yayasan saya juga belum paham Ustaz, karena itu ada aturan masing-masing kan. Iya, iya, iya. Nah itu. Kita kan ada, saya bikin sengaja bikin bikin beberapa rekening itu di yayasan itu, di masjid itu ya. Ya, Ada rekening masjid, ada rekening yang dikhususkan untuk dana yatim gitu. Jadi orang kalau nyumbang untuk yatim itu ke rekening yang ini gitu kan. ya. Khusus. Nah, itu diantaranya untuk pakai kegiatan-kegiatan yang lain kan gitu, kegiatan yatim Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Ya termasuk kan saya di situ kan terlibat kan, apa, maka segala macam lah gitu, sama dengan anak yatim lah gitu kan, makan minum apa termasuk minumnya, misalnya contoh yang kegiatan kemarin Ya. gitu. Enggak bagi kita secara zahir itu biasa Ustaz kalau soal makan ya kan. Artinya makan Iya, bareng-bareng bukan hanya anak yatim malah siapapun yang ada di luar kan dipanggil juga. iya, iya, iya gitu guru, iya betul gitu. Ya, itu aturan umum mestinya. Artinya bukan untuk kepentingan kepentingan yang mewah-mewah ya kan. Makan Oh enggak, bareng, pokoknya jalan bareng. bareng-bareng bersama di situ. Ya, Di situ. Tapi apa itu dia apa suka, kalau urusan yatim juga suka ngeri gitu, maksudnya kadang-kadang ini kita benar apa enggak, jalur yang benar apa enggak gitu ya. ya. Semoga benar Ustaz. Nanti kita kaji mendalam. Wasorofa himmatahum dan memaling menggunakan ia akan tekad mereka semuanya ulah masuk tadi. Tulana harim sepanjang hari mereka ila talabil jah kepada mencari pangkat, wal manzilah, cari kedudukan fi qulubil khalqi di hati makhluk. Wattarahum dan memaksa akan mereka oleh demikian. Setiap hari mereka sibuk, mereka cari penghormatan, cari pangkat segala macam. Memaksa akan mereka oleh demikian kepada ria, memarah, berdebat, berlomba, berbangga-bangga. Kalau kita pengen apa ya, pengen kedudukan ya harus banyak tentangan Ustaz kan? Harus banyak penceritaan. Muraah ini pencitraan Ustaz. Iya. Memaksakan akan mereka oleh demikian, demikian keinginan dapat pangkat jabatan kepada muraah memperlihatkan, nanti kan pencitraan. Iya. Marah, marah ini banyak diskusi, cari perhatian, munafasah, berlomba, berbangga-bangga. Wahadal fannu minal ilmi nafi' kad jama'nahu. Bermula ini pelajaran dari ilmu yang bermanfaat. Sesungguh telah kami kumpulkan akannya ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ada di sana semuanya. Fa in kunta min ahli jika adalah engkau dari ahlinya ilmu, fahasilhu. Maka cari olehmu akannya ilmu di kitab Ihya Ulumuddin wa amal bihi beramallah kamu dengannya ilmu. Summa alimhu kemudian ajarkan orang lain. Wada'u ilahi ajak kepadanya ilmu. Nah, kita belajar Ihya ngajarkan orang lain aja untuk beramal ya. Nah, faman alima dzalik. Barang siapa yang tahu ia akan demikian. Wa amila biha beramal ia akan demikian. Pada annasa mengajak ia akan orang untuk demikian ilmu yang bermanfaat. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka demikian itulah orang yang dipanggil akan dia orang yang agung. Itulah orang yang mulia dalam kerajaan langit. Bisyahadati dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyatakan orang yang belajar, kemudian dia ngajar, kemudian dia mendorong orang lain untuk beramal, itulah yang disebut dengan adhimon fi malakutis. Itu orang yang mulia sebenarnya di dalam langit dan bumi. Nah, itu Ustaz. Jah ini apa guru tadi di atas, jah itu pangkat kedudukannya. Ya. Ya itu kehormatan. Kalau kita suka atau bijahi Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya gimana?
Itu kehormatan Nabi. Nabi memang terhormat. Kalau kita kan belum tentu terhormat. Makanya kita pengen dihormati. Kan yang nggak punya yang pengen, Ustaz. Kalau orang punya mah biasa aja. Orang nggak punya duit butuh duit, Ustaz. Kalau udah punya duit nggak mikirin duit lagi, mikirin lain lagi. Biarin duit habis, yang penting saya jadi pemimpin kan gitu. Iya. Jadi tergantung kita mencari sesuatu yang kita nggak punya. Oh iya, iya. Saya baru sadar guru ya, kenapa orang sampai miliaran, ratusan miliar sampai triliunan untuk jadi pemimpin ya. Masya Iya, Allah. karena duit bukan masalah lagi kan, nggak penting. Karena dihormati orang kadang lebih penting, Ustaz. So, Orang duit banyak tapi nggak ada harga orang, dia sebel, Ustaz. Tapi begitu dia siap mengorbankan duit, begitu datang langsung dipersilakan paling depan, kursi tuan segala macam kan, jalannya dibuka, sandalnya dirapiin kan gitu, Ustaz. Itu butuh duit banyak untuk mendapatkan itu. Makanya aja lebih parah. Ya, hmm. itu Jadi lebih dielu-elukan. dari sekedar duit guru ya butuhnya ya, butuh penghormatan itu apa? Oh, duit Masya. nggak ada apa-apanya bagi orang itu, Ustaz. Triliunan korban biarin. Yang penting kita di masyarakat tokoh Fulan bin Fulan. Ditunjuk pakai jari kan. Nah, Hmm. cuma bagi kita yang masih ada kendala duit, kita mikirin jahaja enggak. Jadi Iya. tergantung masalahnya. Nanti Imam Ghazali membahas tuntas dalam kitab Ihya. Kayak anak-anak, Ustaz. Anak-anak, kita tawarin pangkat, ya nggak ngerti kan. Mending permen aja, Ustaz. Iya. Kita kasih emas segepok sama permen. Dia milih permen. Kan gitu. Iya. Iya. Jadi tergantung kebutuhan orang. Begitu orang agak gede dikit udah paham. Ada uang, ada permen. Nah, dia milih uang atau milih HP lah kan. Iya. Begitu gede dikit. Nah, jadi beda. Setiap orang, setiap tahapan itu ada syahwat masing-masing. Iya. Allah Allah. Ini titik Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Masya Allah, ini berat juga kita ini Ustaz. Ini Berat kita di, banget, berat ngamalinnya ini guru. Ini kalau kita baca aja terus nggak ngamalin gimana guru? Nggak nah, keras nih guru. ini kita yang digebuk, ini kita yang baca digebuk. Itu